Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kali ini kita akan menyimak sebuah video mana seorang ibu rumah tangga minta petunjuk dengan cara data dan minta bimbingan tentang kekristenan, di mana ibu tersebut dengan keinginan dan pergumulannya dia meyakini Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat dan Tuhannya. Di tengah-tengah keluarganya yang Muslim, dia selalu tergumul atau terjadi percakapan antara orang tuanya. Namun dia kekurangan literasi di dalam memberi pandangan tentang iman Kristen sehingga dia bisa memberi jawaban atas keluarganya. Dan bagaimanakah agama menjamunya dan mengajarnya. Dan bagaimana juga kaum umat manusia yang lain yang berkunjung ke orang agak tentang bagaimana Yesus Kristus dan bagaimana dengan perihal topik temanya apakah Musa adalah seorang Muslim dan bagaimana dialog terjadi di antara dua belah pihak yang berkunjung ke orang agak dan kata. Mari kita simak video dan mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita mendukung kata agar selalu dalam bimbingan Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus sehingga setiap perkataannya tidak menjadi jangan jadi batu sandungan dalam setiap perkataannya. Mari kita buka hati dan pikiran. Mari kita simak video berikut ini. Let me do that. Kabur. Ini RAD tahu. Kak Dita, Ditahu. iya, Halo. Kak. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Jadi gini kan, Pak. Ya. Tadi kan saya kan baru nih masuk ke Kristen. Karena saya percaya kalau di Kristen itu ada keselamatan. Betul. Jadi orang tua saya masih Islam nih kan. Jadi orang tua saya bukan saya mau menjelek-jelekan orang tua saya, tapi orang tua saya berusaha untuk menarik saya lagi gitu. Oke. Nah, jadi tadi kan saya udah nggak mau lagi ngajak mama saya debat, tapi pas mama saya ketemu saya selalu mau ngajak debat. Jadi dia bilang kayak gini tadi, dia buka pembicaraan karena kan saya tadi buka room ke Agatha, jadi dia dengar, terus dia bilang sama saya, kayak mana sih kata dia, kalau misalnya di kitab Kristen itu kan manusia yang buat, sedangkan kitab Islam itu, kitab Al-Quran kami itu kan memang turun dari Nabi Muhammad, kata dia kayak gitu kan. Terus saya bilang, loh Allah berbicara dengan Nabi Muhammad, kayak mana caranya, saya bilang kayak gitu. Iya, menyampaikan wahyu. Itu saya minta penjelasan dong, Pak. Oke. Oke. Jadi kalau di dalam ini sepengetahuan saya, boleh nggak ya? Boleh tak ya? Oke. Sebentar saya kasih dalilnya dulu ya. Jangan paslap kita nggak berkapasitas untuk itu. Oh, oke. Ya kalau dalam Kristen Kak, di 1 Yohanes, mungkin boleh ditunjukkan ketua? Boleh. Ya, sama. Yang di Timotius itu ayat berapa tak? Yang diilhamkan dari Allah itu Timotius berapa tak? Dari Allah. Cari aja semua tulisan ini. Oh, ketemu. Oke, dah. Ya. Yang mana mau dibuka deh? Yohanes dulu, 1 Yohanes dulu ayat 1. 1 Yohanes dulu ketua. Oke. Oke, disimak Kak ya, Kak Dita ya. Siap. Oke. Dialek 1 ketua. Oke. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami,
yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya, jadi Kak ya, Alkitab itu dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah kesaksian para nabi dan kesaksian para rasul. Lalu kesaksian yang bagaimana? Apakah hanya kesaksian bisa salah tulis segala macam? Tentu tidak. Makanya di 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Oke. 2 Timotius 3 ayat 16. Oke, silakan dibaca Ketua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, jadi segala kesaksian, segala dari tulisan para nabi yang dahulu hingga kedatangan Sang Mesias itu firman yang hidup, itu dituliskan bukan hanya semata hanya kesaksian, tapi apa? Kesaksian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi itu valid dan juga dalam bantuan Roh Kudus, karena kan pencurahan Roh Kudus kan jelas ketika Yesus terangkat ke surga. Jadi segala penulisan, segala ilham, segala macamnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Gitu Kak, kira-kira. Iya. Malah kalau kita lebih valid, karena yang menulis ini kan berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus kan. Beda dengan mereka. Jibril yang antar, tidak ada bertemu langsung dengan Allahnya. Baca yang pertama, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, udah Pak Ladu, udah. Jadi kitabnya orang Kristen buatan manusia. Iya, yang menulisnya manusia, yang mengilhaminya Allah. Allah, betul. Tuh Kak. Oh, satu lagi Kak, boleh nggak Kak? Boleh. Ya kan? Jadi tadi Mama bilang kayak gini, apa namanya? Dibilang, kenapa yang mengampuni dosa itu harus dia yang mengorbankan dirinya? Kenapa nggak langsung diampuni aja dosa itu? Kan dia Tuhan. Kata Mama kayak gitu. Kayak mana cara jawabnya itu Kak? Oh, dia Tuhan, ya dia lah yang menghapuskan dosa itu. Ini kan nggak dijawab itu Kak. Justru karena dia Tuhan, makanya dia menghapuskan. Bagaimana cara menghapuskannya? Dosa itu kan hutang. Menghapuskan dosa atau surat hutang itu ya melalui penyaliban. Itu Kak Dita. Jadi kenapa nggak langsung dihapuskan aja? Iya, itu langsung dihapuskan. Melalui penegakan akan hukumnya Allah. Apa hukumnya Allah? Setiap orang berdosa harus dihukum mati. Jadi manusia itu harusnya dihukum mati. Harus disalibkan. Coba bukakan Pak Ladu, Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Ya. Jadi memang Tuhan Yesus itu menghapuskan langsung itu hutang kita. Carikan Faslab. Oke. Dia memakukan hutang kita di atas kayu salib itu. 21 ayat berapa? 22 23. Oke, ketemu. Nanti ya, bentar ya. Apabila agak rabun. Saya baca. Ya. Ayat 21 ya. 21 dulu. 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Oke, thank you Pak Ladu ya. Jadi bagaimana cara dia menegakkan keadilannya? Ya ini, keadilan Allah itu adalah setiap orang yang berdosa, dia harus dihukum mati. Jadi dengan cara demikian, dia menghapus dosa manusia. Nah itu, di mana Faslab tadi yang dibilang? Kolose 2 ayat 14. Bukakan Pak Ladu Kolose 2 ayat 14. Jadi nggak cuman bilang hapus nggak gitu. Karena dia harus menegakkan hukumnya. Apa hukumnya itu? Orang yang berdosa harus dihukum mati.
Jadi Yesus itu mengampuni juga sekaligus menegakkan hukumnya. Agak blur. Dengan menghapus surat hutang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi dosa adalah hutang. Hutang itu di mana? Surat hutangnya itu. Semua catatan dosa kita itu dipakukan di atas kayu salib. Itu. Kenapa nggak langsung dihapus? Ya memang gini cara menghapusnya. Menghapus surat hutang, menghapus dosa kita itu dengan cara memakukannya pada kayu salib. Ini Maksudnya sama juga sebenarnya. Kalau memang si Allah bisa menghapus dosa, untuk apa lagi harus menghapus dosa dengan pipis jongkok, bunuh-bunuh cicak kan? Bunuh-bunuh cicak, pipis jongkok. Kenapa harus melewati jembatan Sirotol Mustaqim? Ya hapus saja. Iya, kalau memang dia Karena mampu gini, hapus saja. Palado, ini make sense ya dengan sekarang ya. Kita kalau punya hutang begitu dibayar, disobek nggak itu surat utang kita? Sobek dong. Iya, dihapuskan. Nah itu dipakukan itu. Jadi kalau nggak dipakukan, nggak disobek, ya nggak dihancurkan, hutang kita tetap nanti diikuti lagi, diungkit-ungkit lagi kan gitu. Betul. Orang begitu ngutang, catatannya dihapus kan, bekas hutangnya, supaya tidak ada lagi hutang itu. Nah gitu. Ini paling make sense. Jadi kalau ada orang berbuat dosa malah ngelewatin jembatan-jembatan, ini yang aneh. Punya dosa kok ngelewatin jembatan. Tapi berarti selama ini saya salah ya Kak. Selama saya di Islam itu pemikiran saya kalau Allah itu ngapuskan dosa mereka itu tinggal dihapuskan aja gitu, tinggal bertobat, tinggal berbuat baik, karena diajarkan dalam Islam dulu kayak gitu Kak. Ahmad 5364 ketua. Ahmad 5364. Ada caranya? Ada caranya. Ada caranya Kak. 65 5364. 5364. Ahmad tuh. Musnad Ahmad. Nih, Cium batu lagi. ini cara paling cepat dan mudah Kak ini, tapi bagi yang mampu. Bagi Silakan. yang punya uang. Telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar dan At-Sauri dari Atha bin Sa'ib, dari Abdullah bin Ubaid, dari bapaknya, dari Ibnu Umar, nabinya orang Islam bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, keduanya ini adalah batu, akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya, itu jadi cara paling singkat dan mudah Kak bagi yang mampu. Gitu. Dengan cium batu. Betul. Jadi mana yang lebih masuk akal kira-kira? Ibunya ada di situ Kak Dita. Nah seperti itu Kak Dita. Jadi paling make sense itu ya, kalau orang berdosa ya itu adalah sama seperti hutang. Artinya kita harus menghapus surat hutang itu biar kita tidak punya hutang lagi. Maka kita selamat. Benar nggak? Kalau ada orang hutang terus nggak dibayar hutangnya, selamat nggak Faslab? Enggak dong, masih dicatat. Dikejar debt collector. Biar terus pokoknya sampai mati. Gimana caranya supaya orang yang hutang itu selamat? Ada orang yang punya uang yang tidak punya hutang yang Menebusnya. menebusnya. Nih, makanya kenapa Yesus itu dia tidak punya dosa. Hanya dia yang tidak berdosa yang bisa menghapuskan dosa manusia yang berdosa. Coba lu Faslab punya utang, terus lu mau nolong gue yang udah punya utang, gimana caranya? Ya, nggak bisa. Manusia Namanya nggak bisa nolong manusia yang berdosa, sama-sama berdosa. Coba contoh ya, bagaimana cara syafaat Nabi bisa menyelamatkan kalian? Apakah Nabi tidak berdosa? Kan gitu. Nggak bisa orang punya hutang menghapuskan hutang orang. Harus yang tidak punya hutang. Siapa yang tidak punya hutang? Yesus nggak punya dosa. Coba baca Ibrani 4 ayat 15. Ini boleh bertanya nggak? Bentar Bang, selesai dulu Kak Dita ini satu-satu ya.
Ibrani 4 ketua. 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, yang tidak berbuat dosa ini yang bisa menyelamatkan kita yang berdosa. Ini paling make sense. Tuh Kak Tita. Atau balik tanya lah, mana yang lebih masuk di akal, ya? Tuhan sendiri yang datang untuk menghapus dosa kita, atau dengan cara cium-cium batu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya? Mana yang lebih masuk di akal? Coba tanya balik ibunya. Kasih dia ini dalilnya yang tadi, yang hadis-hadis. Apa gitu? Perkataan Nabi, ya kan? Nah, nanti kalau ibunya bertanya lagi begitu, tanya saja kembali. Mana yang lebih masuk di akal? Apakah Tuhan yang turun langsung ke dunia untuk menyelamatkan umatnya, atau dengan cara cium batu? Mana yang lebih masuk di akal? Lucu. Silakan Kak Tita. Tuh nanti Soalnya catat dalilnya. udah di screenshot Kak biar bisa menjelaskannya. Soalnya saya capek kali ya sih diajak debat terus. Saya kan udah yakin ini keputusan saya, jadi gak usah diganggu-ganggu, itu mau saya maksudnya. Iya. Atau kasih ini Pak Paladusing, jangan yang ini. Yahudi dan Nasrani menjadi penebus. Nah ini koplak nih. Muslim Orang 49 punya hutang disuruh menghapus hutang. Heeh. Nah kasih nih Kak. 49 Screenshot ya. 49. 69. Nah, yang tanggung dosanya orang Israel itu Nasrani dan Yahudi. Muslim. Tuh. Yang tebus dosanya mereka ini sahih. Dialek 3,5 ketua. Oke, ada ya perkataan baginda sini. Kalau ada perkataan baginda bisa. Oke. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Taiha bin Yahya dari Abu Burdah dari Abu Musa, dia berkata, Rasulullah, nabinya orang Islam, telah bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ada yang minta screenshot, naikkan ke atas lagi Palado. Nah, tuh, tohe ya. Muslim ayat, nomor 49 69. 69. Sahih menurut Ijma ulama. Oke. Itu. Jadi gimana caranya Yahudi dan Nasrani menjadi penebus? Yang berhutang menebus yang hutang. Nah, lebih make sense yang tidak punya hutang, yaitu Yesus tadi, tidak punya dosa. Kelas. Itu Kak Dita. Keles. Celes. Ada lagi Kak Dita. Udah Kak, kayaknya itu aja Kak. Soalnya kalau misalnya saya ceritakan kesaksian saya, mama saya nggak akan percaya Kak. Atau bawa saya ke sini mamanya. Nggak Bawa ke sini mama. Nggak mau, udah saya suruh nggak mau. Gak apa-apa, kakak doain aja ya. Iya Kak. Memang Atau putarkan live-nya. Ini putarkan live-nya Agatha di dekat telinganya ini. Ibu-ibu tuh putar sambil kamu nonton biar dia dengar. Pasti penasaran dia. Gimana nih udah Belum. Buat Kak Dita. Kak Dita, Iya Bang. saya mau kasih ayat buat Kak Dita satu aja. Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oh. Ya. Satu orang bertobat, satu rumah diselamatkan. Itu dia.
Ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Udah itu aja. Oke. Makasih ya Kak Agatha, Bang Fatsla, Pak Ladusing. Ya. Terima kasih Ibu. Berkati. Tuhan berkati. Abdul, Tuh, kenapa? buat kalian tuh, Palado. Hei Abdul, kenapa? Apa tadi kamu bilang? Hei, Abdul, silakan tafadhol Abdul. Jadi saya mau bertanya, untuk yang Yesus disalib itu kan dikarenakan disalib kenapa? Karena untuk menebus dosa. Apakah sebelum disalib tersebut Kan, Yesus itu disalib karena dia mengaku Allah. Mengaku Allah. Salah kau. kalau mengaku Allah sejak kapan dia jadi Allah? Dalam kekekalan dia Allah. Dalam kekekalan dia Allah. Boleh dijelasin nggak secara logis? Kasih gitu? Palado itu, nggak usah logis-logisan, kasih ayat aja. Ya. Yohanes 17 ayat 24. Sabar ya. Suaraku ada nggak nih Faslab? Ada. Ada. Ya, tuh. Ya. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan, kata Yesus. 1. Ya, Wahyu 1 ayat 17 Paladu. Sejak kapan dia Allah? Nih. Sejak bila-bila. Tuh. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Oke. Ayat 8-nya Paladu. Nah, sejak kapan? Dia sudah ada. Tuh. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang yang maha kuasa. Sejak kapan? Sejak tak terhingga, tak terhitung, tak tahu entah kapan pun dalam kekekalan. Tuh Palado. Itu Ya, Pak Abdul. ngerti. Mana Pak Abdul? Pak Abdul. Oh gitu ya. Terus ini ada pertanyaan lagi. Perbedaan Kristen Protestan sama Kristen aja gitu nggak salah ya? Itu apa bedanya ya? Mana ada Kristen Protestan sama Kristen aja. Beneran. Jadi apa bedanya Islam Sunni dengan si Islam aja? Atau Islam Syiah dengan Islam aja? Kalau di Islam itu perbedaan Islam Sunni sama Syiah itu dari perbedaan manhaj. Oke. Mungkin dari perbedaan penisbatan aja Sunni gitu. kalau sholat pakai batu Mungkin nggak? enggak ini Sebentar, mungkin Sunni pakai kalau sholat pakai batu nggak? Nyium batu nggak di jidatnya? kalau Islam Sunni nggak pakai batu. Kalau Islam Syiah itu kalau pakai Syiah batu. pakai. Tapi Islam nggak dibilang Syiah? Kalau menurut pendapat Syiah sendiri ya dia mengaku Islam Ya, begitu. kalau menurut Sunni Syiah Islam nggak? Kalau menurut Sunni ada sebagian mengatakan Sunni Syiah itu Islam, ada yang mengatakan sudah keluar dari Islam begitu. Jadi konteksnya berbeda-beda. Orang dia orang dia Tuhannya Allah, bacaannya Quran kok dibilang dia keluar dari Islam? Ngeri kali Sunni ini. Kok bisa-bisanya kalian itu menghakimi orang Syiah? Ngeri. Jadi pertanyaan kembali ke konteks saja ya Kak ya. Mungkin yang tanya tadi gimana jawabannya? Kan ada Kristen Ortodok, ada Kristen Protestan, itu perbedaannya di mana ya? Perbedaannya nggak ada. Kalau memang perbedaannya nggak ada, kenapa Tuhannya dinamakan? sama. Bentar, Tuhannya Yesus. Alkitabnya ya Alkitab, perjanjian baru. Apa bedanya? Nggak ada. Kalau memang nggak ada perbedaan, kenapa dinamakan Kristen Protestan? Kenapa ada Protestannya? Kenapa nggak Kristen aja? Biar Biar semua tambah cantik di KTP ada Protestannya. Sekarang saya tanya Pak, ini saya kasih analogi ya.
Pak Ladu ini anak SD kelas 4. Kelas 4-nya kelas 4B. Si Faslap ini anak SD kelas 4B. Pak Ladu jarang ngerjain PR. Faslap setiap hari ngerjain PR. Apa bedanya? Sama-sama kelas 4B. Namanya satu Ladusing, satu Faslap. Tapi di kelas 4, satu sekolah, satu kelas. Nah, bedanya kira-kira gitu. Ada yang ngerjakan PR, ada yang enggak. Udah selesai. Gimana Bang? Kan nggak mungkin Pak Ladu ini kalau nggak ngerjain PR dibilang, hei Pak Ladusing, bukan kelas 4B kau. Siapa yang boleh ngomong gitu? Hah? Cuma orang Islam. Cuman orang Islam yang bilang dia bukan kelas 4B. Dia jelas-jelas di kelas 4B, Tuhannya sama. Wali kelasnya ibaratnya ya, wali kelasnya sama. Nama wali kelasnya Ibu Guru Agatha yang cantik. Itulah kira-kira. Paham ya ente ya? Terus perbedaannya ada perjanjian baru sama perjanjian lama itu gimana ya? Apalagi perbedaan perjanjian. Apalah perjanjian baru itu kutanya dulu kau. Kayak ngerti aja kau perjanjian. Kalau saya kemarin ngobrol sama teman saya itu katanya kalau Kristen Protestan itu lebih ke perjanjian baru. Mana ada? Gimana ceritanya Kristen lebih ke perjanjian baru? Nih ya, saya kasih tahu ya, murid-murid Yesus yang di Antioquia itu mengajar itu pakai kitab perjanjian lama. Tuh, jadi jangan bilang semua perjanjian lama penjelasannya itu di perjanjian baru, penggenapannya di perjanjian baru. Jadi ajarannya itu sama. Bedanya adalah perjanjian lama itu masih janji, perjanjian baru itu ditunaikan. Benar-benar digenapi atau dilakukan. Itu makanya namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, dulu Allah berjanji kepada Abraham akan memberikan satu keturunan yang menjadi berkat bagi segala bangsa. Namanya Yesus. Di perjanjian baru sudah disaksikan keturunan Abraham tadi, yaitu Sang Mesias. Makanya Yesus di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ke-26, inilah darah dan tubuhku menjadi perjanjian baru. Itu. Jadi apa bedanya? Yang satu masih janji, yang satu udah digenapi. Tapi yang digenapi adalah janji yang pertama tadi. Gitu Pak Abdul. Gitu ya. Terus Kristen kan ada yang nggak pakai kerudung, ada yang pakai, itu perbedaannya apa lagi gitu ya? Ya itu tadi. Faslap ini kelas 4B, Pak Ladusing kelas 4B. Pak Ladusing ini nggak pakai topi. Si Faslap pakai topi. Dah. Pas mau upacara dia nggak pakai topi. Faslap pakai topi. Mau apa kau? Tinggalan mungkin Pak Ladusing ini topinya waktu upacara. Apalagi kok bisa-bisanya kok nyari perbedaan terus? Biar lebih tahu. Iya. Sekarang saya tanya, Islam itu pakai hijab nggak? Kenapa di Quran disuruh hijab itu menutupi badan? Kenapa Islam sekarang yang ditutupi kepalanya, sorry. Di mana tuh Faslap ayatnya? Al-Ahzab 59. Bukakan dulu Pak Ladusing. Maaf ya Pak Ladusing ini, Pak dia pakai topi tapi aku bilang nggak pakai topi dia. Ngambek Pak Ladusing. Ada. Habis beli Coca-Cola. Wow, enak kali kau ya. Minum Coca-Cola sambil makan roti tawar, enak itu. Terus roti tawarnya dikasih es krim. Aduh enaknya. Enak ke. Itu tadi ada KFC sama ini Pepsi Cola, enak kali tuh. Dan ini Pak Abdul ini bagaimana urusannya? Al-Ahzab 59 ketua. Oh mau dibuka, oke.
Oh, Iya loh Pak hijab Ladu, ya, masa hijab cuma ya, ditengok-tengok tuh. Kerja kau, udah dapat hijab ya, paus kok nggak kerja. hijab Iya. ya. Mm-mm. Thank you ya yang udah berbagi ya. Cair Pak Ladu cair. Beli bungkus rokok yang masih segel. Sekarang saya beri ke kaleng-kalengan. Aku belum cair nih, nggak semangat nih. Udah nggak tahu diri kerja kau baru dateng kau. Nah, ini Pak Abdul coba baca Pak Abdul. Cair. Cair. Hilang ya. Lanjut. Bentar lu. Ini nggak fair ya, hostnya nggak dapet ya. Nggak fair ini. Bahaya orang-orang di bawah ini mudah tersinggung. Mudah tersinggung. Begitu diomong langsung. Iya. Baca Pak Ladu, pakai dialek Quraisy. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu. Stop Pak Ladu, stop. Menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Kenapa yang sekarang malah ke kepala? Ya tahu juga. Pak Ladu, coba buka Agatha of Palermo 3 ini hostnya, yang ada postingannya. Kan kau punya di dua device. Yang postingannya Ustadz Kribo. Coba. Oke. Biar Ustadz yang ngomong ya. Ini udah saya posting nih. Biar Ustadz Kribo yang ngomong. Akun host ini Kak, akun host ini. Iya, akun host. Buka aja, buka. Saya kecilkan dulu. Ya, kecilkan dulu. Kecilkan. Nih, hostnya ini udah bikin padahal loh. Hijab itu di mana katanya? Kerja Kompas Lab udah 3,5K kok dalam hitungan menit. Host belum tidur ini, dari jam berapa ini? Aduh. Itu ku sematkan loh itu, Habib Kribo itu. Agatha semalam cair, nggak ada ya, Bapak itu DM pun nggak ya. Nggak ngajar kalian. Yang dibilang aurat wanita itu apa? Sini sampai dada, tidak ada mengatakan kepala harus ditutupin kayak Batman. Seperti kemarin isu jilbab, akhirnya kemerdekaannya hilang. Saya perhatiin berita di mana-mana jilbab ini Udah Pak Ladu di ujung aja. Belum lama kita dicekokin oleh pepesan kosong Mama Gufron, masuk lagi ini lagi. Lah inilah negara hari capek. Hari kemarin saya lihat lah, kesakralan kemerdekaan tuh nggak ada. Ya kan karena aturan cuma itu. karena jilbab. Nah, paling depan, ulang lagi 2 detik pertama. 5 detik pertama itu. Yang dibilang aurat wanita itu apa? Sini sampai dada, tidak ada mengatakan kepala harus ditutupin kayak Batman. Seperti kemarin isu jilbab, akhirnya kemerdekaannya hilang. Saya perhatiin berita. Cukup. Nah, sesuai tadi ayatnya di mana tadi Faslab? Jadi Al-Azab 59. Nah, di Al-Azab 59 memang betul itu kata Habib. Keluarkan lagi ayatnya. Silakan. Tuh, menutupi seluruh tubuh, bukan kelapa. Maaf, kepala. Itulah kira-kira Pak. Silakan Pak Abdul. Saya tinggal tidur 5 menit ya. Pas lab kerja kau. Ya, tidur biar 15 menit lagi. sejam lah. Abdul, kabur. Aduh, jangan tertekan dong. Iya, baru dengar hostnya mau tidur lari dia. Ya, perasaan banget sih.
Kayaknya dia cuma mau ngobrol sama hostnya kayaknya. Astaga, ini ada Faslap ini, dia baru ini nih. Masih on, aku baru 2 jam aku tidur. Seriusan. Tidur lah. Gas lah, gas. Ketua 10 menit lagi ketua ya. Oke. Ih, nyuruh tidur tapi dia belum ready. Emang gak ada akhlak lah kalau. Sabar Gurunda, lagi sibuk bentar. Selamat siang Pak Agus. Pak Agus. Agus. Selamat siang Pak Agus. Agus. Ini ada Pak Ajudan. Selamat siang Ajudan. Iya, selamat siang. Ya, Islam Kristen Pak. Gimana bang? Islam atau Kristen Pak? Kristen Protestan bang. Kristen Protestan. Kristen Protestan. Ada yang disampaikan? Elang Mahendra. Selamat siang. Salah pencet Pak Salah Ladu. pencet, ya. Lagi tap-tap. Iya. Selamat siang Ana. Ana, selamat siang. Salah pencet. Salah pencet juga ya. Iya. Kasih Ibu, ya. Monica. Belum ditanya pencet salah atau salah pencet dia lari. Winston. Oh, Winston. Ya baya. Lari Winston. Mangdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang mau disampaikan Pak? Itu yang tadi ngomong tuh yang keriting rambutnya siapa namanya itu? Habib Kribo, biasa dipanggil itu Habib Kribo. Habib Tai itu. Iya, tapi kan memang dalilnya Pak, sesuai dengan dalilnya. Nah, jangan menghina Habib dong Pak. Aduh. Tapi kan dalilnya memang mengatakan begitu Pak. Semua orang tuh harus, yang perempuan harus pakai kerudung. Dalilnya Jilbab ini, Pak, Pak. dalilnya dalil. Ana biali kapasi andali si bakeka hablegug tuh Habib. Nama mana dalilnya? Semua perempuan pakai kerudung. Itu. Mana ini dalil ini? Itu dalilnya. Mana? Di mana? Di Quran surah berapa? Ini Quran Ana ini. biali kapasi andali si bakeka Di hablegug. mana? Di mana dalilnya itu? Di mana itu beleguk? Beleguk. Pak Mangdul. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh, bukan ke kepala. Loh? Halo? Ya. Hey. Ya. Bagaimana, Mang? Oke, ini ada Awi. Selamat siang. Awi tadi sudah naik dia ini, tapi dia lagi kerja. Biasa berisik dia lagi potong-potong ini, besi. Ini Mariadi. Selamat siang. Oke, hilang. SRP dia. Sorry bang. Aduh, saya Kristen bang. Turun aja bang. Ya, silakan Pak. Inat Jo. Selamat siang. Inat Jo, selamat siang. Sorry Pak. Ya. Pak Rudi Yuda, selamat siang. Selamat siang Pak Ladusi. Siang Pak. Islam Kristen Pak? Muslim. Ada yang mau disampaikan Pak? Pengen kenalan aja sama Pak Ladusi gitu. Iya.
Salam kenal Pak. Salam kenal kembali, Ya. salam toleransi. Salam toleransi Pak. Room ini bahas apa? Kalau boleh saya tahu Pak Ladu. Ini diskusi lintas agama. Tuh Pak Ladu itu stikernya tuh. Oh ya, itu tentang apakah Musa mengaku Islam. Soalnya banyak orang-orang Islam mengatakan bahwa Musa itu katanya agamanya Islam, tapi setelah kita baca Taurat tidak ada menjurus ke situ, Pak. Kok bisa ya? Orang Islam mengatakan Musa itu adalah Islam. Bapak mungkin punya dalil tidak bahwa Musa mengaku Islam? Mungkin kalau Islam kelembagaan bukan ya, karena Islam lahirnya apa namanya? Tercipta atau ya lahirnya kan abad ke-7-an. Kalau Musa kan 1400 sebelum Masehi. Jadi bukan Islam. Kalau Muslim mungkin iya. Ya Muslim, bukan mungkin, Muslim. Oh, jadi Musa Muslim. Iya. Maksudnya sampai disebut Muslim, Musa ini adalah Muslim itu berdasarkan apa, Pak? Karena dia yang dibawa dia kan ajaran Ibrahim. Ibrahim itu kan orang yang pertama mengaku Muslim. Jadi, bagaimana dengan Adam, Pak? Ya Adam juga Muslim. Tapi kan dia tidak bawa ajaran Ibrahim, karena Adam lebih dulu. Gini, jadi harus dibedakan agama sama ajaran ya. Mungkin ajarannya Muslim berserah diri gitu, Pak Ladu, berserah diri. Maksud saya adalah berserah diri. Mohon maaf Pak, tapi di Quran yang saya temukan, yang pengakuan secara langsung Pak ya, itu malah Firaun Pak yang mengaku dia Muslim. Oh, sebelum Firaun Ibrahim. Dalilnya? Ada tuh di Al-Baqarah, tapi saya lupa, saya bukan orang gimana ya, hafal Quran, tapi saya tahu, tapi itu ada di Al-Baqarah bahwa inna sholata wa nusuki wa mamati la syarika lahu wa bidzalika wa awalun muslimin, di situ perkataan Ibrahim. Jadi dalilnya di mana itu Pak? Di Al-Qur'an. Iya, surah berapa? Biar saya bukakan nih Pak. Oh. Di Google aja gitu, pengakuan Ibrahim di Google aja, gampang itu kan. Musa dulu loh, kita ke Musa, apa yang ke Ibrahim? Oh iya, kejauhan ya. Iya, Musa itu ya Islam lah. Di mana Islam, dalilnya? Muslim. Nah, apakah semua Muslim adalah Islam? Kita ngomongin agama atau nah itu pertanyaan ajaran, itu ya? apa itu pertanyaan? Nggak mungkin Pak, yang nggak beragama Islam disebut Muslim. Nggak mungkin juga disebut Muslim orang Kristen. Ya. Itu. Kalau Musa kan bukan beragama Islam, tapi dia Muslim. Kenapa dia disebut Muslim? Apa ajarannya? Berserah diri. Saya nggak nanya berserah. Apa ajaran yang dia terima? Ya ajarannya dari Allah saya. Apa? Dari Allah. Ngajarkan apa Allah kepada Musa? Taurat ada di kitab Taurat. Taurat ya Pak? Iyalah, Taurat ya. Ada kitabnya. Dia Mana kan rasulnya para Bani Israel itu. Oke. Kalau Musa adalah Muslim, menerima ajaran dari Allah SWT ya. Ya, sekarang saya tanya. Ya nggak ada lagi Tuhan selain Dia. Kalau ya sabar. Sekarang saya tanya. Musa ini diutus untuk bangsa Israel, betul? Diutus ya untuk bangsa Israel, Bani Sekarang Israel saya tanya, ya. bangsa Israel ada nggak yang Islam? Secara gini harus dibedakan. Jangan dibedakan. Jangan ketawa dulu. Sebentar Pak. Kalau Musa mendapatkan ajaran dari Allah SWT, kenapa itu semua orang Israel nggak ada yang melakukan perintah Allah SWT? Hah? Kenapa Israel sana nggak ada yang ngikuti Allah SWT, nggak ada yang nyembah Allah SWT? Iya. Ada loh yang Islam di Israel ada kan? Ya saya nggak nanya ada loh, bukan saya tanya itu. Bangsa Israel sana itu semuanya kan adalah umat-umatnya Musa gitu. Oke. Sekarang saya tanya, ya, kalaulah mereka ini menerima ajaran dari Allah SWT di dalam Tauratnya Musa menguduskan hari Sabat. Sekarang saya tanya, orang Islam ada nggak yang menguduskan hari Sabat? Ya enggak lah,
Orang Islam kan udah di-upgrade, berarti hukum Allah dirubah-rubah. Katanya Allah sesuai dengan datangnya Rasul. Gitu. Sesuai datangnya Rasul kan mengikuti Rasulnya. Kalau Musa kan udah tergantikan oleh Nabi Isa ya, nggak ada yang Muhammad kan datangnya abad 7 nih. Abad 5? Seperti apa ajarannya di abad 5? Udah ada belum orang muslim di abad 5? Yang bangsa mana yang udah beragama Islam abad 5? Coba satu bangsa tunjuk. Bukan Islam, saya bilang Muslim iya, loh. tunjuk dulu orang yang di abad ke-5 yang udah ngaku Muslim. Satu bangsa. Bangsa mana yang udah Muslim? Iya. Ya, mana? Bentar. Saya nggak tahu bangsa mananya. Pokoknya kalau nggak ada jangan dibilang Muslim. Ya Muslim. Gini. Sekarang gini aja. Anda ke Israel sana, mayoritas bangsa Israel sana. Itu ada nggak mereka orang Yahudi itu disebut Muslim? Coba tanya aja langsung. Apa udah kau bilang lagi? Kau tuduh lagi mereka diubah-ubah? Bisa membedakan nggak Islam dengan Muslim? Bisa membedakan nggak, Mbak? Bisa. Nah udah. Ya. Islam itu agamanya, ajarannya. Muslim itu orang-orang yang nerima ajaran agama Islam. Muslim itu yang berserah diri. Kalau dari pemahaman saya, Muslim itu yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Palado bukakan dulu surah Yunus 90. Ini kira-kira ini Fir'aun ini ajarannya dari Allah nggak ini? Karena dia ngaku Muslim. Kerja kau paslap, ngantuk aku. Emosi pula aku nak bapak. Nunggu kau nyelesai ngomong. Tuh. Ya? Oke, ready nih. Yunus Ketua, 9. halo. Oke. Tunggu dulu, Pak. 90. Pak, memangnya itu Toret, Sebet dan Angel itu yang turunkan Allah ya, Pak? Sorry. Toret, Sebet dan Angel. Anjay. Angel. Apaan Angel? Iya kan? Toret, Sebet dan Angel. Enggak jelas. Taurat dibilang Toret. Angel dibilang Angel. Toret jadi ada Toret, Sewer dan Angel. Enggak jelas. Aduh, aku mau tidur jadi nggak jadi. Brengsek banget kepala lu. Toret. Oke, dialek 4,5 ketua kalau ini. Jangan bacanya main-main loh. Ini kitab Quran ya. Iya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menjolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim." Maha benar Allah. Coba ketik saya, dengan segala firman-Nya. Coba ketik sah. Fir'aun Muslim, sah. Ini ya. Terus pertanyaannya gimana? Nggak ada Pak, nggak nanya Pak, udah. Fir'aun Muslim aja, udah. Fir'aun Muslim. Jadi Fir'aun ini kitabnya apa Pak? Toret, Seber atau Angel? Muslim, tapi Muslimnya itu mengaku setelah ajal mau datang. Oke, sekarang saya tanya, kalau Musa kapan mengaku Muslim? Fir'aun jelas-jelas mengaku Muslim. Kau bilang dia nggak Muslim. Musa nggak pernah ngaku Muslim, kau bilang dia Muslim. Cuma orang yang nggak ngaku Muslim dipaksa Muslim. Ini ngaku Muslim nggak, kau bilang nggak Muslim. Agak lain memang kalian ini. Sakit. Jadi maunya gimana? Di mana Musa mengaku Muslim? Yang mengaku Muslim itu si Fir'aun. Pinginnya Neng Agatha, pinginnya Neng Agatha gimana pinginnya? Musa mengaku Islam, udah itu. Ya terus? Mana? Kalau Musa nggak pernah ngaku dia beragama Islam, jangan pernah bilang Musa agama Islam.
Oh gitu. Musanya nggak ngaku Islam, kalian bilang Islam. Isa kalian bilang Islam. Orang nggak pernah ngaku Islam dibilang Islam. Giliran yang ngaku Muslim nggak diakui Islam. Ya, Pak Yuda, Kali kalian. jangankan Musa Pak ya yang sekelas Nabi Pak. Kita saya ini yang ada di Komal ini, kalau Bapak katakan kami ini Islam, bisa ngamuk kami Pak. Saya tuntut kamu saya lapor kamu ke polisi. Ini mentang-mentang si Musa udah mati, suka-suka kau semua yang orang Iya. udah mati kau bilang Islam. Gila kalian. Pak, kalau seandainya kamu katakan orang-orang di Komal ini adalah Islam, itu pokoknya kami tuntut kamu ke polisi, lapor kamu ke polisi. Tunggu Penghujatan. dulu. Mainkan Penghujat. dulu ustadzmu itu. Kucing sama kambing nggak pernah ngaku Islam, kalian bilang Islam. Gila kalian. Binatang pun disuruh masuk Islam. Nggak Kambing pernah orang itu Islam. ngaku Islam. Tapi Islam, giliran Firaun ngaku Islam nggak boleh, kayak mana? Tah. Lain-lain. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Firaun, Pak. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Bukakan dulu. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah? Oh, kita buka Al-Hajj 18. 18. Al-Hajj 18. Ngeri-ngeri kali. Semua dibilangnya Islam. Giliran Firaun nggak mau, aneh. Fir'aun ngaku Islam nggak diterima. Kita dibilangnya Islam, Adam dibilangnya Islam. Apa kalian? Kambing dibilangnya Islam, anjing dibilangnya Islam. Agak lain. Baru tahu tidak? Itu apa namanya Ustaz tadi itu perkataan terakhirnya apa? Jangan sampai katanya kucing itu ketemu dengan misionaris, bisa dikasih jadi Kristen. Parah itu. Baca gitu. Dialek 7,5. 7 deh. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, Astaga, matahari sujud udah bulan, jatuh. bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, babi, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan ajab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gimana lah cara matahari itu sujud? Masya Allah. Bulan sujud, binatang melata. Kalau saya boleh nanya-nanya tentang kekristenan? Astaga Tuhan. Tidak boleh. Nggak boleh. Iya, ketua. Tidak boleh. Soalnya kita Ketua. punya tema, Pak. Oh, Ya. Ya. Saya pingin Aku nyocokin dulu gitu. Iya, sebentar. Saya jadi curiga, Ya. ketua. Kenapa babi itu jalannya nunduk, ketua? Saya jadi curiga. Islam. Karena malu dibilang Islam. Iya. Iya, babi tidak mau dibilang Islam dia babi. Coba ya kita lihat. Emang iya, ketua? Emang ada? Iya, betulan. Nggak mungkin lah, pasti mau lah. Babi tidak mau dikatakan Islam ini ya, kamu lihat. Coba. Yang bergerak Islam. Tuh, nggak ada yang mau bergerak. Kalau yang Yang bergerak bergerak Islam. nggak ada yang mau Kenapa goyang. kau nggak mau jadi Islam? Yang bergerak kau Islam ya? Gak mau jadi Islam ya? Iya. Bisa-bisanya babi nggak Pak. Babi saya tidak mau dikatakan Islam. Kok manusia ada juga yang mau Nggak dikatakan boleh ya, Islam ya? nggak boleh bertanya tentang kekristenan, harus tema ini aja ya. Ya. Benar. Kalau tentang Musa kan dua arah Pak. Dua arah dia. Bapak mainkan di kitab Bapak, kita mainkan di Enggak. kitab kami. Enggak, jadi saya pingin tahu gitu ketuhanan Pak Ladusing, terus yang orang-orang Kristen gitu. Jadi pingin tahu dari yang ahli dulu gitu. Kalau nyambung Ketuhanan bisa macam apa, dilanjut. Pak? Ketuhanan Kalau nggak macam nyambung apa? kan nggak mungkin dilanjut gitu. Iya, ketuhanan macam apa? Tahu tidak Bapak arti Tuhan? Tuhan itu. Iya, Tuhan Pak, Tuhan. Tahu tidak arti Tuhan?
Iya, Tuhan itu Tuhan, Tuhan. Jadi sesuatu yang diagungkan. Arti Tuhan, Pak, arti Tuhan. Bukan sinonimnya, arti. Tuhan Arti yang Tuhan mana ini, nih? Pak, saya ajar, Pak, ya. Di sini ada Tuhan. Tuhan tuh, Tuhannya host di sini, gitu aja tuh Tuhan host. Iya, cocok, Pak. Betul. Saya bisa aja keluar karena penguasa di sini di room ini tuh Neng Agatha. Iya, itu betul. Tuhan. Bagus. Jadi Tuhan itu adalah penguasa. Kenapa dia dikatakan penguasa? Karena dia punya kuasa. Iya. Jadi yang punya kuasa layak disebut Tuhan. Nah, Iya. contoh ya. Contoh Neng Tuhannya orang. Agatha, Neng Agatha di sini contohnya jangan jauh-jauh, Pak. Neng Agatha di Iya. sini Tuhan di room. Dia ya, hostnya kan jadi Tuhan di Komal ini karena dia punya kuasa menaikkan orang, menurunkan. Betul. Saya mute. mau berhenti. Saya mau nggak bisa ngomong juga bisa. Saya ke Cuma bawah saya juga penasaran, Pak. Kok Allah bisa kalian sebut Tuhan, Pak? Allah SWT. Allah bukan Allah. Iya, Allah SWT kok kalian bisa disebut Tuhan padahal dia tidak punya kuasa. Ya itu masalah keyakinan yang nggak bisa itulah. Makanya saya pingin tahu keyakinan Anda dulu. Berarti kasihan Keyakinannya juga si kayak- Allah ini, Pak, ya. Kasihan Nah, si Allah ini. makanya saya pingin tahu keyakinan, ketauhidan, pala dusing, begitu Iya. pala dusing kalau boleh. Iya, saya mau sampaikan, Pak, saya turut berduka ini kepada Allah. Saya juga sedih ketika dengan serampangan kalian memfitnah Allah, mengatakan dia Tuhan. Padahal, Pak, dia tidak punya kuasa sama sekali, Pak. Kasihan sama Allah, Pak. Kok kalian tega sekali, Pak. Kalian memfitnah dengan begitu kejinya, dengan serampangannya, tanpa data, Sabar ketua. dalil. Ketua sabar. Kok kalian begitu tega, Pak? Sabar ketua ya. Sabar. Cukup. Sabar ketua ya. Begitulah Pak kira-kira Pak. Oke. Boleh saya bertanya? Boleh Pak, silakan. Oke. Kalau saya tercipta dari siapa? Sama nggak? Gini. Saya, Pala Dusing, Neng Agatha, Haji Paslap yang ada di bawah ini, gitu. Ciptaannya siapa? Saya ciptaan dari bapak dan ibu saya karena pertemuan antara sperma dan sel ovum. Tapi roh saya dihembuskan dari Tuhan Yesus, dari Allah kami. Oh, Allah ada bilang Allah. Iya dong. Oke, Allah. Allahnya siapa itu? Allah kami dong Pak, Allah yang benar, Allah yang Oke. Silakan. Kalau Yesus Tuhan ya, Tuhan. Oh iya dong. Oke. Tuhan Yesus mempunyai Allah ya, yang Allah Bapa itu. Tidak, Yesus tidak punya Allah, tapi dia punya Bapa, seorang Bapa. Oke. Nah, Bapak di situ. Allah Bapa berarti ya? Bapa. Boleh saya menyebutkan Allah Bapa? Bapak saja Pak, Bapak. Oh, nggak usah pakai Bapak. Karena 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kami hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang bersumber dari Yesus. Oke, jadi namanya Bapak gitu ya, yang ditulisnya Bapak itu yang merujuk pada penguasa alam. Berarti Bapak itu penguasa alam semesta gitu ya? Ya Allah itulah ya. Allah itu penguasa, Allah itulah. Oke. Nah, Bapak, kalau Bapak itu mengilhamkan kepada manusia kebaikan dan keburukan atau kebaikan saja? Tentu kebaikan dong. Keburukan enggak ya? Tentu tidak, dari si iblis pasti. Karena saya kasih dalil ya Pak. Nggak usah. Kita ngobrol aja. Jadi Anda Nggak boleh harus pakai dalil sini. Ini nggak boleh omong kosong. Ini kebiasaan di masjid ini Bapak ini. Gini, Pak Pala Dusing gini. Setengah menit saya ngomong ya. Bapak bawa dalil yang Bapak kuasai dari Alkitab, tapi jangan disebutkan ke saya, bawa aja itu Pak. Jadi nggak disebut, saya percaya bahwa Bapak itu berbicara berdasarkan dalil gitu aja. Kita diskusi ini Pak, bukan yang dengar itu bukan antara Bapak dan saya atau Pak Slap ini, cuma ini kita ini yang di atas ini yang dengar. Yang di bawah juga itu mendengar Pak. Boleh ditunjukkan dalil. Jadi kita harus tunjukkan data. Jadi kita jangan dikatakan omong kosong.
Jangan Oke. Bapak bawa tradisi di dalam masjid ke sini, Pak. Kan di bawah ini Oke. banyak oten-oten. Oke, Oten itu oke, cerdas, oke. Pak. Saya juga oten. Masa oten? Orang tenang, saya orang tenang. Wah, Bapak pandai bercanda. Oke, oke. Tapi boleh bawain dalil, tapi saya nggak minta ya, nggak minta. Ya, tadi itu ya. Terus kalau kita minta dalil kepada Bapak juga tidak mau tunjukkan. Gini Pak, saya nggak tahu Alkitab. Jadi yang saya tahu adalah bapak-bapak sekalian yang bawa Alkitab. Ucapan bapak-bapak kalian pasti sesuai dengan Alkitab. Gitu aja yang saya lihat dari bapak-bapak terus Neng Agatha di sini gitu. Astagfirullahaladzim. Ternyata beginilah Islam ya. Selalu ndak pakai data. Aduh, parah. Harus pakai dalil, Pak. Pantas Allahnya mereka fitnah jadi Tuhan. Aduh, parah. Jadi Bapak nggak bisa di mirroring nih Pak, harus tanya Kristen tok gitu. Gimana? Ini jadi kita nggak mau dua arah, maunya cuma tanya tok gitu maksudnya. Ya, saya ingin tahu tentang ketuhanan kealahan dari kekristenan gitu. Gitu. Boleh? Gimana Ketua? Dia cuma mau tanya Ketua, nggak apa Ketua? Tunggu. Kenapa ini saya sambil ngecas malah dia berkurang baterai? Waduh, parah ini. Yaudah silakan Pak. Kenapa? Iya, tadi yang saya tanyakan berarti Bapak itu pencipta alam semesta dari tidak ada menjadi ada semua ini ya. Jadi berkat Bapak ya. Alat Tritunggal, Bapak itu sumber, Pak. Bapak itu sumber. Yaitu Bapak yang memiliki firman dan roh. Iya berarti penguasa alam semesta ya. Oh jelas, Tritunggal. Oke, berarti saya juga ada ke dunia campur tangan Bapak ya. Melalui firmannya pastinya. Oke, iya pastilah. Iya dong. Dengan ininya. Oke, yang saya tanyakan tadi, apakah Bapak itu mengilhami kepada setiap manusia kebaikan dan keburukan? Oke, lihat ya. Saya bacakan dalilnya ya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi Allah yang cuman menghendaki akan kematian itu pasti iblis, Pak. Oke? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan ia tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dia tidak dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah iblis, Pak. Oke. Oh berarti. Nah makanya sebentar. Oke, lanjut. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ini Yesus, Pak. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ya, apakah sebabnya kamu tidak mengerti maksudku? Sebab aku tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu tadi. Jadi kalau iblis segala kejahatan yang bisa cuma mematikan, mencabut-cabut nyawa, itu iblis, Pak. Gitu. Makanya di Kristen tidak mengenal konsep cabut-cabut nyawa, nggak kenal. Oke, berarti semua kebaikan dari Bapa, semua keburukan dari iblis. Oh jelas. Kalau iblis itu tercipta dari siapa? Oke, saya nanti akan mirroring ke Bapak. Izin Pak Ketua ya, saya kerja dikit Ketua ya. Ya, tafadol. Oke. Sebetulnya hampir mirip konsepnya, cuman Islam tidak mau mengakui. Jadi Pak, iblis itu sebelumnya adalah malaikat. Malaikat yang memberontak kepada Allah karena ingin menyamai Allah. Ketika dia memberontak, dia diusir, jadilah iblis. Awalnya malaikat. Sama dengan di dalam Al-Quran di Al-Baqarah 34. Ketika di situ Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Tapi yang tidak sujud adalah iblis. Jadi iblis juga golongan malaikat. Mau protes atau ada mau dibantah? Gimana sekali lagi? Oke, saya bukakan Al-Baqarah. Ketua, bisa izin Ketua? Boleh. Al-Baqarah 34. Al-Baqarah 34. Saya buka, saya pakai Kemenak. Enak ya kalau diskusi tidak pakai emosi. Saya kan orang tenang, jadi masuk semua ajaran. Makasih ini saudara-saudaraku. Siap saudaraku. Bapak mau saya naikkan emosinya Pak, mau? Enggak lah. Mudah-mudahan saya nggak kepancing emosi, kan saya orang tenang. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 34. 34. Oke.
Saya tahu Pak Rudi ini orang ya mungkin cukup bahasanya tuh terdidik lah, jadi bisa tenang Pak ya. Oke, Iya, kita baca ya di Al-Baqarah. Penciptaan Adam ya. Ya lanjut baca. Siap. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, di situ berarti si kami kan Allah, betul Pak? Betul? Lanjut, saya mendengarkan. Allah berfirman kepada para siapa? Malaikat. Oke, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Berfirmannya kepada siapa? Kepada malaikat. Berarti iblis golongan apa? Iya golongan malaikat. Sudah selesai, itu terjawab kan? Iya, menurut pendapat Bang Haja ya. Haja. Enggak, Bang saya Haja. ini Haja ini hamba Jesus Pak, hamba Jesus. Oh, hamba Yesus ya. Bang Haja ya, hamba Yesus. Oh iya. Ya, jadi menurut tafsir Bang Haja bahwa iblis Bukan itu tafsir, malaikat. Bukan tafsir, ini kebenaran. Jadi saya ulang, di dalam Kristen semua itu dulunya malaikat, tapi ada malaikat malaikat yang membangkang ingin menyamai Allah, maka jadilah iblis. Tapi kalau di Islam semua itu dulunya sama, malaikat, tapi konteksnya beda. Ini karena tidak mau sujud, beda sebab. Iya, yang saya tanyakan tadi kan iblis, apakah iblis itu diciptakan sama Bapa? Jawaban Bang Haji bahwa malaikat. Nah, malaikat sendiri itu diciptakan oleh Bapa enggak? Malaikat itu gini Pak, di dalam Islam itu kan semua semua halnya kan ditakdirkan Pak ya, oke? Tapi di dalam Kristen semua yang diciptakan oleh Allah kami memiliki namanya free will, kehendak bebas. Malaikat pun iya, manusia pun sama. Jadi ketika malaikat itu, kalau ditanyakan apakah Allah kami menciptakan iblis? Tentu tidak. Menciptakannya malaikat. Tapi karena pilihannya untuk membangkang, maka dia itu sifatnya dia jatuh dan jadilah iblis. Allah kami tidak pernah menciptakan iblis, tapi menciptakan malaikat. Oh, gagal berarti Allah anak gagal dari malaikat ke iblis, gagal karena free will itu ya. Tidak begitu, Pak. Kok gagal? Tidak begitu, Pak. Malaikat yang memberontak ini yang memposisikan dirinya sebagai iblis. Gitu, Pak. Oke, berarti malaikat itu mempunyai free will gitu dia. Semua. Semua free will gitu. Makanya Kristen malaikat kan rata-rata baik itu kan. Datanglah malaikatku kan suka gitu, baik-baik semua. Kecuali iblis ini ya. Lalu pertanyaanmu? Iya, kok bisa gitu dari didesainnya baik kok jadi jahat gitu. Nah, sama dengan di dalam Al-Qur'anmu ini Pak, disuruh sujud kenapa dia membangkang? Kok sama? Kalau Paslap jangan ke situ, Mas. Maksudnya? Enggak usah ke situ. Oh, oke. Oke. Jadi iblis dalam paham saya, kalau boleh saya ambil data. Pak. Malaikat yang enggak taat kenapa Allah yang salah? Iya, heran saya. Maksud saya didesain malaikat itu untuk didesain malaikat itu udah bener. Jadi kalau gini Pak, kau ini kan didesain manusia, tahu-tahu kelakuanmu kayak setan. Jadi setan. Jadi yang gagal itu Allahmu atau kamu yang gagal jadi manusia yang taat? Ya saya sendiri. Ya udah, itu salah malaikat yang jadi iblis. Setan kau bilang pula berarti Tuhan yang gagal. Oke. Nah, aku jadi nggak tidur, aku kesel kali ya gini nih. Oke, saya paham neng Agatha. Namanya cantik nih. Jadi dalam pandangan saya dan kalau boleh menunjukkan dalilnya dari Islam itu bahwa iblis itu bukan dari malaikat melainkan dari golongan jin. Lalu ini? Oh itu nanti kan kalau Quran itu ada ayat bil ayat Pak, nanti diterangkan dengan ayat-ayat lainnya. Jangan ke sini. Nih, malaikat itu diciptakan dari apa, Pak? Api. Bukan malaikat. Itu iblis ya? Malaikat diciptakan dari apa, Pak? Malaikat itu dari jin. Dari jin, dari cahaya, Pak. Malaikat dari cahaya. Bagus kan iblis maksud saya. Ya, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sekarang saya tanya, cahaya diciptakan hari keberapa? Oh, nggak tahu saya, nggak tahu. Nggak tahu itu. Jadi malaikat yang setahu saya, malaikat itu pasti didesain untuk baik gitu. Maksud saya gini, apakah iblis itu kehendaknya Bapak gitu? Kan malaikat ini kan udah dikasih kehendak. Kalau kamu udah dikasih rambutan itu punya saya apa punya kamu sekarang?
Punya saya dong. Ya udah, kalau malaikat sudah dikasih kehendak, masa dibilang lagi punyanya Bapak? Ya berarti ada free will di situ kan, free will kehendak, Iya. free will. Nah, free will di situ kehendak siapa? Ya kehendak udah dikasih. Kan tadi udah saya bilang, Bapak kalau udah saya kasih rambutan, itu rambutan punya saya apa punya kau? Oke, maksud saya gini Neng Agatha yang Gini, cantik. Bapakku sayang, malaikat itu kan udah dikasih kehendak. Jadi kehendaknya punya siapa? Punya malaikat lah, masa kehendak Bapak lagi? Oke. Berarti menurut pemahaman Neng Agatha, semua kehendak itu udah diserahkan ya. Loh, Baik kalau ke sekarang saya, gini Pak, itu bukan. Pak, Bapak juga diciptakan punya kehendak kan? Allah ini punya kehendak, Bapak dikasih kehendak. Misalnya Ya. Bapak pengen menjinahi perempuan di luar sana, itu Ya. kehendak Allah apa kehendakmu? Kehendak Ya saya. udah, karena kehendak itu udah dikasih sama Bapak. Jadi Elemennya jangan yang bilang maksud lagi saya, kehendak elemen Allah. unsurnya itu. Kamu mau bicara apa lagi elemen? Maksud saya kecenderungan. Nah, kecenderungan itu kan ada dua. Kecenderungan itu ada baik dan buruk. Nah, itu siapa yang menciptakan kecenderungan itu? Nggak ada di hari keberapa, berarti nggak ada. ujuk-ujuk ya, Kadang ujuk-ujuk ada aja gitu. Tuhan nggak ada menciptakan manusia dengan kecenderungan-kecenderungan. Itu bersama-sama dengan Dia menciptakan manusia itu. Oke, berarti Menciptakan malaikat itu semuanya itu bareng. oke. Karena itu udah ada di dalamnya. Tapi sorry tak, di dalam Islam di hadis Bukhari sebentar ya. Di dalam hadis Bukhari 5774 perbuatan zina itu tidak pilihan manusia tapi ditentukan Allah tak. Aku sampai mimpi dapat ini loh tadi, tau nggak? Makanya aku kebangun. Udah tertidur aku, udah mimpi naga-naga yang nyiram-nyiram air tadi. Gitu, nyiram-nyiram ini gara-gara dibilang iblis tadi loh. Mimpi naga nyembur api aku tadi gara-gara kalian cerita-cerita dari api-api, aduh. Izin tanya buka ini boleh nggak ketua? Ketua apa Agatha? Coba izin ketua Bukhari 5774. Ini perbedaan Kristen dan Islam. Ya, sangat-sangat jelas ya. 5774. Beda sekali. Bukhari, sip. Tuh, ini bedanya. Ketua mau baca atau saya? Baca dulu. Saya lagi mengunyah. Oke, saya tidak berpendapat dengan sesuatu yang menyerupai makna lama. Turun lagi ketua. Oke, dari Abu Hurairah. Ini turun lagi ketua. Lagi. Nih. Hop. Sesungguhnya Allah telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Ini bedanya tak, nggak bisa disamakan. Jadi kalau di Islam perbuatan zina itu sudah ditetapkan Allah, bukan pilihannya. Ya kayak robot kan jatuhnya. Tuh. Nggak bisa disamakan. Boleh saya menerangkan ya. Berpendapat boleh. Mangga Pak Rudi. Jadi gini ya. Kalau dalam pemahaman saya yang Islam, jadi bukan kehendak itu, tapi seluruh manusia itu udah diilhamkan baik dan buruk. Kalau manusia mengikuti kebaikan ada konsekuensinya. Kalau manusia menentukan keburukan ada konsekuensinya. Tapi ilham itu udah ada dalam dirinya gitu. Kalau malaikat enggak. Kalau iblis diilhamkannya keburukan aja. Kalau malaikat kebaikan aja gitu. Begitu pemahaman saya. Jadi maksud di sini zina udah ditetapkan, bukan ditetapkan tapi udah ada, jadi berpotensi lah gitu, berpotensi ya. Bapak bilang iblis cuma tahu yang buruk aja, serius. Al-Hijr 39. Bukan. Bapak yakin Pak Rudi? Al-Hijr 39 ketua. Iblis itu jangan dulu. Oh jangan, oke. Bapak Rudi yakin iblis itu cuma tahu yang buruk? Yakin. Oke. Maryam 83. Setan ini ya. Ini setan ini taat loh kepada Allah. Ini kira-kira baik apa buruk ini perbuatan setan ini? Setan ini patuh loh sama Allah. Ya iblis patuh ya.
Berarti ada yang baik nggak di dalam setan? Ya berbuat buruknya itu baik, tapi patuhnya itu baik, tapi nanti untuk bermanusianya. Berarti jangan dibilang dong setan itu cuma yang buruk-buruk. Ini setan ini didesainnya udah yang buruk. Kalau dia melakukan kebaikan berarti dia salah, berarti dia berdosa. Kalau melakukan keburukan dia taat gitu loh. Berarti ini setan ini taat sama Allah, ini baik nggak? Ya udah kehendaknya, setan tercipta untuk keburukan. Kan giliran setan taat sama Allah dibilang kehendaknya. Kalian nggak taat sama Allah, kalian bilang kan ada dua ilham, ada dua ilham kebaikan dan keburukan. Ilham lagi jualan cilok, Bapak. Jadi makanya kita itu jangan lihat dualitas, harus holistik. Begitu Neng Agatha. Jadi Pak. Sok. Jadi pemahaman saya ya iblis itu emang harus berbuat jahat gitu. Siapa yang nyuruh iblis berbuat jahat? Ilham tadi, ilham. Ilhamnya dari siapa? Dari Allah. Oh, Allah mengilhamkan yang jahat sih, Pak. Kalau nggak diilhamkan kejahatan nggak akan tercipta. Kan bagusan nggak ada yang jahat, Pak. Nafsu Sebentar. Kalau lebih bagus apa nggak lebih bagus bagi Allah dia tidak menciptakan kejahatan biar semuanya jadi baik. Nggak rame, Bapak. Nggak rame, semua baik di dunia nggak rame. Bapak, contoh ya. Kalau Bapak nyuruh anak Bapak mencuri, bagus nggak ilham Bapak tuh? Kalau diberusahakan enggak lah, mendidiknya kebaikan. Nah, saya tanya, Bapak ini kan Bapak punya anak. Terus anak Bapak suruh mencuri, bagus nggak Bapak? Sebagai orang tua. Mencurinya untuk apa? Iya, pokoknya mencuri itu kan merugikan orang, perbuatan merugikan. Sekarang saya tanya Bapak, kalau Bapak punya anak, terus anak Bapak suruh mencuri, kira-kira Bapak ini orang tua yang benar nggak, baik nggak? Baiklah kalau mencurinya untuk kemaslahatan umat. Gini Neng. Jadi tetap ada baik dan buruk di dunia itu. Kan setuju nggak? Oke, gini nih, saya kasih contoh deh. Kalau Pak Rudi ini nyuruh yang anak Bapak untuk memperkosa perempuan, baik nggak Bapak ini? Baik, buruk, jelek. Nah, jadi kalau Allah memerintahkan setan untuk menyesatkan, baik nggak nih Allah? Baik. Allahu Akbar. Berbuat maksiat loh nyuruhnya loh. Neng, gini Neng. Setengah menit boleh saya ngomong? Enggak. Oke. Jadi gini Neng ya, kalau nggak terciptakan iblis, manusia itu nggak ada yang mengganggu, nggak ada. Neng itu nggak akan masuk Kristen loh. Karena yang bisa Bapak mau bilang, Pak, jangan kayak gitu dong, Pak. Kalau saya balikkan, ya, andai malaikat itu nggak mengikuti kehendaknya, mungkin nggak ada Islam, Pak. Andai malaikat itu nggak jatuh dalam dosa, Islam nggak ada. Bapak ini seolah-olah mengatakan, saya Kristen itu karena saya tersesat. Jangan gitu dong, Pak. Bapak ini melecehkan saya. Kita semua ya. Sebentar. Ini akan saya balikan kepada Anda. Andai setan itu nggak pergi ke Arab, mungkin Islam nggak ada. Kan gitu. Masalahnya setan ini menjelajahi bumi. Sampai ke Arab. Sampai membuat orang-orang itu jadi tidak mentaati Tuhan Yesus. Setuju. Saya bicara global ya, seluruh global. Jadi kalaupun nggak ada iblis, saya nggak akan masuk agama. Saya nggak akan belajar agama. Semualah gitu. Itu kan karena ada iblis gitu. Maksud saya memuliakan Neng loh. Neng masuk Kristen karena takut iblis. Karena Roh Kudus itu kan pasti mampu lah menangkal iblis. Iya, makanya saya tuh najis kalau diajak-ajak Islam, Pak. Kenapa? Oh ya terserah. Itu masalah keyakinan kepada diri sendiri. Saya nggak mau ke situ, Pak. Ya, yang mau saya tanyakan adalah kenapa Allah menciptakan iblis untuk menyesatkan? Kenapa Allah nggak menciptakan yang damai-damai, yang baik-baik? Boleh saya jawab? Boleh. Kalau Allah menciptakan yang baik-baik semuanya di dunia ini ada baik aja semua, nggak rame, Neng, nggak rame. Cari masalah. Masa damai?
Tujuan Ada yang semua mau orang beragama ini pengen damai. Kok bilang kalau semuanya damai, nggak ada yang jahat, nggak rame. Kan tujuan Tuhan itu memang menciptakan kedamaian. Bapak jangan lupa, Pak. Islam itu ada juga untuk kedamaian, kan itu tujuannya kan? Cuman sih, Pak? Oh, betul. Jadi kalau nggak ada Sebenarnya gini, Pak. iblis, Atau sebentar. Atau sebenarnya Islam ini ada untuk peperangan, bukan untuk damai. ya enggak lah. Semua agama yang dianut itu untuk kedamaian, untuk cinta kasih Bukakan atau semua. G29 apa lah, kau kasih lah Denny. Ketua, monitor ketua. Jadi gini, jadi kalau nggak akan tercipta listrik, nggak akan tercipta mobil nuklir itu kalau nggak ada iblis itu. Memang yang nyiptain mobil nuklir itu iblis. Nafsu itu nafsu itu bagus. Nafsu itu kalau dikontrol bagus tuh, nafsu itu dari iblis loh. Nafsu itu dari iblis. Iya, nafsu. Sekarang saya tanya, manusia ini yang nyiptain iblis atau Allah? Allah. Ya udah, apakah Allah juga menciptakan iblis? Menciptakan iblis. Sekarang saya tanya, nafsu apakah iblis? Masuk dari ke nafsu itu iblis itu. Jadi kalau saya nafsu makan, itu nafsunya dari iblis. Beda lagi. Ya Itu nafsu. kan jangan gitu lah kau. Nafsu marahin saya, nafsu membenci. Kita telah menyimak bagaimana dalam diskusinya kiranya ibu tersebut mendapatkan poin penting di dalam mempertahankan iman yang diyakininya sekarang ini. Dan bagi kita para pengapul semua, banyak poin-poin yang kita pelajari atau yang kita dapat di dalam perbincangan tersebut. Dan bagaimana semua itu bisa menjadi benteng-benteng iman kita. Dan semua yang diajarkan kata bersumber dan berdalil dan tetap secara Alkitabiah memberikan data-data dan fakta. Dan sejauh ini kata bertujuan membangun benteng iman. Betul, saudara-saudara kita Kristen di tengah banyaknya tantangan di dalam pelayanannya, dia juga tetap semangat dalam memberitakan kebenaran tersebut. Biarlah kita sebagai umat Kristen memberi dukungan, baik moral, materi, atau doa. Karena kiranya Agatha bisa selalu memberitakan kebenaran di tengah-tengah umat yang ada sekarang ini. Dan khususnya untuk orang Kristen, semangat dan semakin giat mengenal Yesus Kristus dan akan tersadarkan dengan keajaiban dan kasih Yesus Kristus yang diberitakan Yesus Kristus ke dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.